Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sasai Nisa dengan NIM 11241031. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas UAS tentang PKWT. PKWT adalah perjanjian kerja yang digunakan untuk mengatur hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan dengan masa kerja yang sudah ditentukan sejak awal. Biasanya untuk pekerjaan yang tidak bersifat tetap atau berlangsung hanya selama proyek itu ditetapkan. Hubungan kerja yang diatur dalam PKWT tidak bersifat permanen atau tetap, melainkan hanya berlaku selama jangka waktu yang telah disepakati atau hingga pekerjaan selesai dilaksanakan. PKWT bisa digunakan oleh perusahaan untuk pekerja yang pertama, sifat sementara, musiman, atau proyek tertentu. Yang kedua, tidak terus-menerus atau bukan merupakan bagian dari kegiatan utama perusahaan yang bersifat tetap. Yang ketiga, dapat diselesaikan dalam waktu yang jelas, baik berdasarkan waktu, misalnya 1 tahun, maupun berdasarkan selesainya pekerjaan, misalnya proyek pembangunan gedung. Ciri-ciri utama PKWT yang pertama, ada batas waktu kerja yang ditentukan sejak awal, misalnya kontrak 6 bulan atau 1 tahun. Namun biasanya di akhir-akhir ini perusahaan banyak yang menandatangani kontrak hanya 3 bulan. Yang kedua, tidak boleh untuk pekerjaan yang bersifat tetap atau terus-menerus. Yang ketiga, tidak boleh mencantumkan masa percobaan kerja, masa probatian. Yang keempat, harus dibuat secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, harus memuat informasi jelas mengenai jabatan, hak dan kewajiban, masa kerja, besaran upah, dan syarat-syarat lainnya. Dasar hukum PKWT Indonesia yaitu PKWT diatur dalam beberapa peraturan penting, antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai ketentuan diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, Peraturan Pemerintah PP Nomor 35 Tahun 2021 yang merupakan aturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja berkaitan hubungan kerja. Dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 dijelaskan bahwa PKWT hanya dapat digunakan untuk pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tertentu, pekerjaan yang sifatnya musiman, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk yang masih tahap percobaan. Tujuan dan fungsi PKWT pada dasarnya ditunjukkan untuk memberikan fleksibilitas perusahaan, terutama dalam menghadapi dinamika pasar dan kebutuhan tenaga kerja yang tidak selalu bersifat permanen. Di sisi lain, PKWT juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat dalam waktu cepat, terutama dalam sektor proyek, jasa, atau industri padat kerja. Kritik dan tantangan dalam penerapan PKWT yaitu walaupun secara hukum diatur dengan cukup jelas, praktek di lapangan seringkali tidak sesuai dengan prinsip hukum maupun etika kerja. Beberapa masalah yang sering terjadi muncul antara lain yang pertama, PKWT digunakan untuk pekerjaan tetap yang seharusnya menggunakan PKWT atau dalam kurung perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Yang kedua, kontrak diperpanjang berkali-kali sehingga pekerja tetap berada dalam status tidak tetap tanpa kepastian jangka panjang. Yang ketiga, minimnya pengawasan pemerintah menyebabkan banyak perusahaan yang menyalahgunakan sistem PKWT untuk menghindari kewajiban seperti pesangon dan tujuan masa kerja. Kesimpulan dari selanjutnya itu perbedaan PKWT dan PKWTT. Yang pertama, PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerjaan dan pemberi kerja yang dibuat untuk menjangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya suatu pekerjaan. Biasanya digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sementara atau musiman. Sedangkan PKWTT adalah perjanjian kerja yang tidak dibatasi oleh waktu, dibuat untuk hubungan kerja yang bersifat tetap dan berlangsung terus-menerus selama pekerjaan tetap memenuhi syarat dan tidak mengundurkan diri atau diberhentikan.
Tujuan utama penggunaan PKWT, yang pertama pekerja proyek, yang kedua pekerjaan musiman, yang ketiga pekerjaan yang jangka waktu tertentu atau target khusus dapat diselesaikan dalam waktu terbatas, yang selanjutnya pekerjaan yang tidak bersifat tetap, sedangkan PKWTT digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan berkelanjutan, pekerjaan yang menjadi bagian dari kegiatan utama perusahaan, dan pegawai atau karyawan yang bekerja dalam jangka panjang. Dalam bentuk perjanjian, PKWT itu harus tertulis, wajib menggunakan bahasa Indonesia, tidak dibuat secara tertulis atau otomatis dibuat menjadi PKWTT menurut hukum. Yang terakhir, harus mencantumkan jangka waktu atau batas selesainya pekerjaan. Sedangkan PKWTT dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Jika dibuat lisan, perusahaan tetap wajib menggunakan surat pengangkatan kerja. Dan yang terakhir, tidak memiliki batas waktu dalam perjanjian. Jangka waktu atau perpanjangan PKWT maksimal 5 tahun, termasuk perpanjangan dan pembaruan, sesuai dengan PP nomor 35 tahun 2021. Perpanjangan dan pembaruan harus didasarkan pada ketentuan hukum. Yang terakhir, setelah jangka waktu habis dan hubungan kerja masih berlanjut, otomatis berubah menjadi PKWTT. Sedangkan PKWTT tidak memiliki batas waktu kerja, berlaku selama pekerjaan masih bekerja dan tidak diakhiri oleh pemutusan hubungan kerja (PHK). Kalau masa percobaan atau probation, PKWT tidak boleh mencantumkan masa percobaan kinerja. Yang kedua, dicantumkan, jika dicantumkan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan status perubahan menjadi PKWTT. Sedangkan PKWTT boleh mencantumkan masa percobaan maksimal 3 bulan, sedangkan jika masa percobaan dilalui dengan baik, maka hubungan kerja berlanjut secara otomatis. Selanjutnya, PHK dalam PKWT jika hubungan berakhir karena kontrak selesai, tidak ada pesangon. Selanjutnya, pekerjaan atas uang kompensasi sesuai dengan masa kerja sebesar 1 bulan upah per tahun dihitung atau proporsional. Dan PHK sebelum kontrak selesai dapat menyebabkan salah satu pihak harus membayar ganti rugi kepada pihak lain. Sedangkan PKWTT, jika terjadi PHK, maka pekerja berhak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sesuai ketentuan perundang-undangan. Terdapat perlindungan lebih kuat bagi pekerja dalam hal memutuskan kerja secara sepihak. Selanjutnya, jaminan sosial dan perlindungan jangka panjang. Kalau PKWT biasanya tidak terjamin kepastian kerja dalam jangka panjang. Terus masa berhak atas jaminan sosial atau biasa disebut BPJS tetap implementasi seringkali bergantung pada kepatuhan perusahaan. Sedangkan PKWTT lebih stabil dan aman dari sisi perlindungan sosial, karir, dan kesenjangan jangka panjang. Terus karyawan tetap cenderung dapat akses lebih besar terhadap pelatihan, kenaikan jabatan, dan tunjangan. Dan berikut contoh lampiran dalam PKWT yang ada salah satu perusahaan di Indonesia. Selanjutnya yaitu analisis opini tentang praktik PKWT di Indonesia. Secara hukum, PKWT atau dalam kurung praktik perjanjian kerja waktu tertentu telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan diperkuat oleh peraturan Tarunas seperti PP No. 35 tahun 2021. Tujuannya adalah memberikan fleksibilitas perusahaan untuk memperkerjakan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan jangka pendek atau proyek tertentu, tanpa harus meningkatkan mereka dalam hubungan kerja jangka panjang. Namun dalam praktek di lapangan, penggunaan PKWT di Indonesia sering sekali menyimpang dari tujuan yang awal dan cenderung merugikan pekerjaan, baik dari sisi etika maupun keseimbangan relasi kerja. Banyak perusahaan menganggap menggunakan PKWT sebagai celah hukum untuk menghindari kewajiban jangka panjang terhadap pekerja, seperti pesangon, jaminan karir, tunjangan masa kerja, atau perlindungan sosial yang lebih baik.
Dari perspektif etika bisnis, secara etis, eksploitasi PKWT secara sistematis jelas bertentangan dengan tentang prinsip-prinsip keadilan dan penghargaan terhadap martabat manusia. Etika bisnis menekankan pada keseimbangan kepentingan antara pemilik modal dan pekerja. Namun dalam praktiknya, yang pertama, pekerja kontrak tidak mendapatkan rasa aman dalam bekerja dengan masa kerjaannya dibatasi dan bisa tidak diperpanjang sewaktu-waktu tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, banyak pekerjaan dipekerjakan terus-menerus dalam status PKWT, padahal mereka menjalankan pekerjaan yang bersifat tetap, hal yang bertentangan dengan hukum tapi sering terjadi di lapangan. Yang ketiga, pemutusan kontrak sepihak tanpa evaluasi kinerja yang adil sering dijumpai menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap posisi pekerja. Dari perspektif hukum bisnis, secara legal formal PKWT sah diperbolehkan asal sesuai dengan peraturan. Yang pertama, hanya untuk pekerjaan yang bersifat sementara atau tidak terus-menerus. Yang kedua, harus tertulis dan memiliki jangka waktu yang jelas. Yang ketiga, tidak boleh memuat masa percobaan.